Keputusan Boyd ini untuk melanjutkan karir modelingnya bertentangan dengan keyakinan spiritual dari si Harrison. Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, aku Stephanie. Dalam rangka menyambut tahun baru 2024 ini, aku akan membahas kisah cinta legendaris dan inspiratif dari musisi internasional. Bagi kamu pecinta The Beatles, pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh ini, karena salah satu dari tokoh-tokoh tersebut merupakan personilnya The Beatles. Mereka adalah George Harrison, Eric Clapton, dan Pattie Boyd. Oke, aku mau jelasin dulu sedikit profil tentang mereka masing-masing. Yang pertama yaitu George Harrison. George Harrison lahir di Wavertree, Liverpool pada tanggal 25 Februari 1943. Ayahnya bernama Harold Harrison. Dia bekerja sebagai supir bus, sementara ibunya bernama Louise. Harrison memiliki dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Pada saat remaja, Harrison sangat menyukai musik rock and roll dan musik skiffle. Pada usia 14 tahun, dia ini membeli gitar pertamanya dengan harga 3 euro. Lalu bersama abangnya, Pete, dan satu orang temannya yaitu Arthur Kelly, Harrison membentuk grup musik skiffle yang mereka beri nama The Rebels. Namun sayang teman-teman, grup musik ini tidak bertahan lama. Saat sedang bersekolah di Liverpool Institute, Harrison berteman dengan Paul McCartney. Karena kemampuan bermain gitarnya yang baik, jadi si Paul McCartney ini mengajak Harrison bergabung dengan The Quarrymen. The Quarrymen ini adalah grup musik rock yang dibentuk oleh John Lennon. Awalnya, si John Lennon ini tidak menginginkan Harrison bergabung. Tetapi setelah Harrison mendemonstrasikan permainan musik yang berjudul Raunchy, karya Bill Justice, lalu John mengizinkannya masuk. Ya terkesima lah ya si John ini dengan kemampuan bermusiknya si Harrison. Lalu setelah itu dia izinkan. Nah, pada tahun 1958, Harrison secara resmi mulai menjadi gitaris utama di The Quarrymen ini. Setelah berganti-ganti nama grup musik, Harrison dan ketiga member lainnya membentuk The Beatles pada bulan Agustus tahun 1960. The Beatles menghibur di Hamburg di bawah arahan manajer Brian Epstein. The Beatles mulai mengembangkan gaya bermusik dan keunikan tersendiri. Bermain musik di luar negeri dan di The Cavern Club membuka jalan The Beatles di dunia musik. Sebagai penulis musik, George Harrison, lalu si John Lennon dan McCartney, ketiganya ini berkolaborasi menciptakan lagu dalam sebuah album Revolver Taxman. Lagu I Want to Tell You dan Love You Too memiliki kontribusi paling banyak dalam satu album. Lagu lain yang terkenal adalah Here Comes the Sun dan Something. Ciri khas musik Harrison pada awalnya adalah rock and roll dengan lirik yang puitis. Dia memperkenalkan permainan gitar slide, Rickenbacker 12 senar, dan suara unik dalam lagu A Hard Day's Night, yaitu pada tahun 1964. Selanjutnya, kita masuk ke profil Pattie Boyd. Dia tuh memiliki nama lengkap Patricia Ann Boyd. Dia lahir di Taunton, Somerset, Inggris pada tanggal 17 Maret 1944. Boyd adalah seorang model yang sering menjadi pragawati bagi perancang busana Mary Quant dan O.C. Clark. Dia juga sering menjadi model bagi sejumlah fotografer fashion terkenal waktu itu, seperti David Bailey dan Terence Donovan. Wajahnya sering muncul di berbagai sampul majalah, termasuk diantaranya majalah Vogue edisi Britania Raya dan Italia. Selain dikenal sebagai seorang model dan fotografer, Pattie Boyd juga dikenal sebagai istri dari Harrison dan Eric Clapton. Lah kok bisa gitu? Emang dia punya dua suami? Oke teman-teman, nanti kita lanjut ya. Kita selesaikan dulu profilnya si Pattie Boyd ini. Disebut-sebut bahwa hubungan pernikahan Boyd dengan dua orang musisi bersahabat ini merupakan kisah cinta segitiga. Meskipun begitu, Pattie Boyd juga menjadi inspirasi bagi sejumlah lagu cinta berirama rock yang diciptakan oleh si Harrison dan si Clapton. Menarik dan inspiratif sekali ya si Pattie Boyd ini teman-teman.
Oke, kita lanjutkan aja lah ya. Kayak gimana si Pattie Boyd, George, dan si Clapton ini sesungguhnya dalam kisah cinta segitiga mereka. Sebelum kita bahas kisah cinta segitiga legendaris ini, aku mau kasih tahu profil dari Eric Clapton terlebih dahulu. Eric Clapton atau Eric Patrick Clapton lahir di Surrey, England pada tanggal 30 Maret 1945. Clapton adalah seorang gitaris sekaligus penyanyi, pencipta lagu, dan komponis asal Inggris yang pernah memenangi Grammy Award sebagai salah seorang musisi paling sukses pada abad ke-20 dan abad ke-21. Namanya diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame sebanyak 3 kali. Penggemar dan kritikus musik menyanjungnya sebagai gitaris terbesar sepanjang zaman. Lalu kepopulerannya ini diarsipkan di Wayback Machine pada tahun 2008, bulan Mei tanggal 5, yang diumumkan majalah Rolling Stone. Selain itu, namanya juga masuk ke dalam daftar 100 artis terbesar sepanjang zaman yang diumumkan majalah yang sama, yaitu si Rolling Stone. Majalah Rolling Stone maksud aku ya, teman-teman. Jadi sepanjang karirnya, Clapton ini dikenal memiliki gaya bermusik yang sangat bervariasi, namun semuanya itu berakar dari blues. Clapton juga dicatat dalam sejarah musik sebagai pencetus aliran blues rock bersama John Mayall dan The Blues Breakers dan The Yardbirds serta psychedelic rock sewaktu mereka masih bersama grup musik Cream. Nggak cuma itu ya teman-teman, lagu-lagu Clapton juga sukses dalam tangga lagu berbagai aliran, mulai dari Delta Blues hingga kategori musik pop dan reggae. Untuk Delta Blues lagunya adalah Me and Mr. Johnson, musik pop itu judul lagunya adalah Change the World, dan di musik reggae, Clapton ini sukses menyanyikan ulang lagu Bob Marley. Selain itu, Clapton juga terkenal dengan lagu Laila sewaktu bergabung bersama grup musik Derek and the Dominos. Oke, saatnya kita bahas kehidupan pribadi dari ketiga tokoh legendaris ini. Oke teman-teman, Harrison dan Pattie Boyd bertemu pada tanggal 2 Maret 1964 di lokasi syuting A Hard Day's Night. Harrison ini suka sama Pattie Boyd, namun si Pattie Boyd ini menolak lamaran kencan Harrison pada awalnya. Karena apa? Karena pada saat itu si Boyd ini sedang menjalin hubungan dengan seorang fotografer, namanya adalah Eric Swain. Lalu beberapa hari kemudian, si Boyd ini mengakhiri hubungannya dengan si Swain. Lalu setelah itu baru deh si Boyd ini pergi menemani Harrison ke klub, yaitu klub Garrick namanya ya. Tapi mereka nggak pergi berdua aja ya teman-teman, selain dia didampingi oleh manajer The Beatles yang namanya Brian Epstein. Karena The Beatles sering pergi tur untuk konser, Boyd dan Harrison tidak dapat bertemu sesering yang mereka inginkan karena Harrison ini memiliki jadwal tur dan harus mengikuti peraturan secara profesional, iya kan? Lalu pada bulan Juli 1964, Harrison ini dia membeli Kin Founds, yaitu sebuah rumah di Esher, Surrey untuk ditinggalinya bersama Pattie Boyd, serta untuk menghindari perhatian penggemar di pusat kota London. Dan setelah itu, Boyd dan Harrison tinggal di Kin Founds itu hingga tahun 1970. Oke, Boyd dan Harrison bertunangan pada 25 Desember 1965 dan mereka menikah pada tanggal 21 Januari 1966 dalam sebuah upacara di Epsom. Mereka menikah ketika The Beatles sedang berada di puncak kepopuleran. Menariknya ini ya teman-teman, bukan hanya Harrison aja yang jatuh cinta kepada Pattie Boyd, namun ada bintang terkenal juga saat itu yang jatuh cinta sama Pattie Boyd. Dia ini adalah sahabat dekatnya si Harrison, namanya Eric Clapton. Nah, disinilah kenapa itu dibilang cinta segitiga. Karena Harrison suka sama Boyd, si Clapton juga suka sama Boyd. Sementara yang menikah sama si Boyd adalah Harrison pada awalnya. Oke teman-teman, meskipun Pattie Boyd ini telah menjadi nyonya Harrison atau telah menikah dengan Harrison, si Eric Clapton ini tetap merindukan dan menginginkan cintanya Pattie Boyd. Lalu ia pun menulis syair dan lagu yang
berisikan rasa rindu dan cintanya kepada Pattie Boyd lewat lagu Laila dan Wonderful Tonight. Dalam menulis lagu Laila ini teman-teman, Clapton mendapatkan inspirasi dari kisah Laila dan Majnun yang ditulis oleh Nizami, seorang penulis Persia. Kisah ini berdasarkan cerita tentang penyair abad ke-7 dari Najdi Badui, namanya itu Qais Ibnu Al-Mulawwah, dan kekasihnya itu bernama Laila binti Mahdi atau Laila Al-Amiriyah. Kisah tersebut bercerita tentang seorang pria yang didorong pada kegilaan oleh keinginannya yang tak terjangkau. Dalam upaya untuk memuaskan kegilaannya, lalu si Clapton ini berkencan sebentar dengan saudara perempuan Boyd, yaitu Paula. Oke teman-teman, jika kamu ingin aku membahas kisah cinta Laila dan Majnun ini, silahkan kamu bisa tulis di kolom komentar. Dalam profil How a Beatle Lives di Evening Standard pada Maret 1966, Harrison menekankan kesetaraan hubungan mereka dan memuji Boyd karena memperluas pandangannya. Pada bulan September dan Oktober, setelah tur konser terakhir The Beatles, Boyd dan Harrison menghabiskan 6 minggu di India sebagai tamu musik klasik India dari Ravi Shankar. Sementara saat Harrison melanjutkan studi sitar di bawah bimbingan Shankar, Boyd mulai belajar memainkan dilruba serta alat musik gesek di Bombay. Setelah aku nyari-nyari apa itu dilruba, kayaknya dilruba itu adalah sejenis meditasi atau yoga ya teman-teman aku. Jadi buat teman-teman aku yang tahu tentang dilruba ini, silahkan kamu bisa bantu aku tulis di kolom komentar. Karena perhatian penggemar dan pers, akhirnya Harrison dan Boyd meninggalkan kota bersama Shankar dan mereka tinggal di rumah perahu di Danau Dal, yaitu di Kashmir. Sekembalinya ke Inggris, Boyd dan Harrison terus menganut gaya hidup yoga dan vegetarianisme. Dan Boyd menerima pelajaran lebih lanjut tentang dilruba dari Shiv Dayal Batish. Pada bulan Maret 1970, sebulan sebelum bubarnya The Beatles, Boyd pindah bersama Harrison ke Friar Park di Henley-on-Thames. Pada titik ini, Harrison fokus pada spiritualitas India dan Boyd memutuskan untuk melanjutkan karir modelingnya pada bulan Mei tahun 1971. Namun, keputusan Boyd ini untuk melanjutkan karir modelingnya bertentangan dengan keyakinan spiritual dari si Harrison. Lalu Boyd mengatakan keputusannya untuk meninggalkan Harrison pada bulan Juli tahun 1974. Sebagian besar dari keputusan ini didasarkan pada perselingkuhan yang berulang, yang berpuncak pada perselingkuhan Harrison dengan istri Ringo Starr, yaitu Maureen. Harrison dan Pattie Boyd bercerai pada tahun 1977 dan mereka tidak memiliki anak. Perceraian pasangan ini diselesaikan pada tanggal 9 Juni tahun 1977 dengan sangat baik. Pengacara Boyd, yaitu Paddy Grafton Green, berkata, tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada keserakahan atau bermain dengan emosi satu sama lain. Saya berharap semua perceraian ditangani dengan baik. Oke teman-teman, saat Pattie Boyd masih berstatus istri Harrison, Eric Clapton bahkan secara nekat membuat 2 album musik yang berisikan lagu-lagu cinta terlarangnya kepada Pattie Boyd. Ketika Boyd menolak lamarannya pada akhir tahun 1970, Clapton ini mengalami kecanduan heroin dan mengasingkan diri selama 3 tahun. Setelah sembuh dari kecanduannya, pada tahun 1974, Clapton kembali mengejar Pattie Boyd. Boyd dan Clapton menikah pada Maret 1979. Banyak pihak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Pattie Boyd adalah sebuah pengkhianatan. Namun, Harrison tidak mempermasalahkan hal ini. Bahkan, Harrison hadir di pesta pernikahan Clapton dan Boyd sebagai seorang sahabat. Dia ditemani anggota The Beatles lainnya, yaitu Paul McCartney dan Ringo Starr. Sementara satu anggota lainnya yaitu John Lennon tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena alasan yang tidak diketahui. Kemungkinan ini ya, karena si John Lennon pada saat itu tinggal di Amerika Serikat. Di pesta pernikahan Clapton dan Boyd, Harrison naik panggung bersama McCartney dan Starr. Mereka membawakan lagu SGT Pepper's Lonely Heart Club Band, Get Back, dan Lottie Miss Lottie. Pada saat itu mereka manggung dalam kondisi mabuk. Penampilan ketiga Beatles itu benar-benar
benar-benar kacau. Meskipun demikian, pesta malam itu tetap menjadi momen penting dalam sejarah Beatles. Boyd menuliskan dalam autobiografinya bahwa keputusan memilih Clapton tidak membuat persahabatan antara Harrison dan Clapton memburuk. Boyd berkata, Natal pertama setelah saya meninggalkannya pada tahun 1974, saat Eric dan saya sedang duduk makan siang, George tiba-tiba datang tanpa diundang. Dia minum anggur dan puding Natal bersama kami. Saya tidak percaya betapa bersahabatnya dia dan Eric terhadap satu sama lain. Gitu guys, kata Pattie Boyd tentang hubungan antara si Harrison dan Eric Clapton. Sayangnya, pada bulan April 1987, Boyd meninggalkan Clapton dan menceraikannya pada tahun 1989. Alasannya adalah karena alkohol dan perselingkuhan. Salah satunya, Clapton berselingkuh dengan aktris Italia yang bernama Lori Del Santo. Ya, masih sama ya, kayak tadi dengan siapa? Harrison, perselingkuhan juga. Ini perselingkuhan juga. Yaudahlah. Perselingkuhan itu kayaknya benar-benar menghancurkan rumah tangga ya teman-teman. Nah, akhirnya pada tahun 1989 perceraiannya dikabulkan atas dasar perselingkuhan dan perilaku yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia mabuk terus kerjanya si Clapton ini. Oke, Pattie Boyd ini curiga ya teman-teman bahwa pengejaran si Clapton terhadapnya ketika dia masih menikah dengan Harrison ya, katanya itu hanyalah faktor kompetitif atau kecemburuan. Jadi dia berpikir bahwa si Clapton ini bercemburu atau ingin berlomba-lomba sama si Harrison untuk mendapatkan Pattie Boyd. Dia berpikir kalau Clapton ini hanya menginginkan apa yang dimiliki oleh sahabatnya tersebut. Meskipun demikian, persahabatan Harrison dan Clapton tetap bertahan, bahkan lebih lama ketimbang pernikahan mereka masing-masing dengan Boyd. Kedua musisi ini terus menjalin kerjasama sepanjang karir mereka dan melakukan tur bersama di tahun 90-an setelah Clapton dan Boyd bercerai. Pada tahun 2007, Rolling Stone menyebut Boyd sebagai rock legendaris Muse untuk perannya dalam menginspirasi musik Harrison dan Clapton. Sementara, Alan Light dari The New York Times menggambarkan cinta segitiga Boyd, Clapton, Harrison ini sebagai salah satu keterikatan romantis paling mistis dalam sejarah rock and roll. Roger Cormier dari Mental Floss juga mengakuinya sebagai salah satu inspirasi terpenting dalam sejarah rock and roll. Jadi luar biasa sekali ya pengaruhnya si Pattie Boyd ini. Emang cantik sih. Diketahui bahwa Pattie Boyd dan Eric Clapton masih hidup hingga saat ini. Boyd berumur 79 tahun, sementara Clapton berumur 78 tahun. Sementara Harrison telah meninggal di usia 58 tahun pada tanggal 29 November 2001 di California, Amerika Serikat. Disebabkan oleh kanker tenggorokan sebagai akibat dari kebiasaan merokoknya selama puluhan tahun. Nah, teman-teman, emang kebiasaan merokok itu sangat tidak baik ya teman-teman. Hati-hati buat teman-teman aku yang perokok aktif maupun perokok pasif. Kalau bisa dihentikan, kenapa tidak? Baiklah teman-teman, selalu jaga kesehatan, tetap sehat dan semangat. Jika kamu punya ide untuk konten-konten selanjutnya, silakan saranin aku di kolom komentar. Like jika suka, komen dan subscribe juga boleh. Terima kasih.